嘿后 buddies，大家好，欢迎来到我的频道。Oke guys, hari ini kita mau lanjut pembelajaran kita. Di video sebelumnya kita kan udah mengenal huruf vokal dan juga nada ya di part 1. Oke, nah di part kedua kali ini kita mau lanjut pembelajarannya tentang huruf vokal dan nada juga. Nah sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, ada baiknya kita review sebentar dulu ya materi apa aja sih yang udah kita pelajarin di video-video sebelumnya. Nah di video sebelumnya kita udah belajar A, O, E, dan juga teman-temannya. Habis itu kita udah belajar sheng tiao, ya kan? Terus kita juga udah belajar table ini, ya. Jadi pe, pe, me, fe, te, te, ne, le, ke, he dipasangin dengan A, O, E, dan juga teman-temannya. Nah, di video kali ini kita akan lanjut pembelajarannya ke table yang masih aku blur di sini. Ya, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang table yang masih aku blur ini dan juga penjelasan lebih lanjut tentang Yunmu dan juga Sheng Tiao. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dan apa aja aturan-aturan yang ada dalam Hanyu Pinyin. Nah, supaya kita semua bisa lebih ingat lagi tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita mau ngerjain latihan dulu yuk. Nah, jadi di review exercise kali ini aku ada beberapa soal ya untuk kita supaya latihan lebih paham lagi tentang materi-materi yang udah kita pelajarin di video sebelumnya. Nah, di latihan kali ini kita mau berlatih pelafalannya dulu ya guys. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Untuk yang pertama, kita punya pe dan juga ai. Ikutin aku ya, cara bacanya gimana. Pe, ai, pai. Pe, ai, pai. Pe, ai, pai. Oke, semuanya hebat ya. Kalian udah lakukan yang terbaik. Langsung kita lanjut ke yang kedua. Nah, di yang kedua ini kita punya ne, a. Ne, a, na. Ne, a, na. Ne, a, na. Oke, good semuanya. Ikutin terus ya di rumah supaya kalian bisa lebih terbiasa lagi untuk melafalkannya. Nah, untuk yang ketiga di sini ada pe, a. Pe, a, pa. Pe, a, pa. Pe, a, pa. Oke, mungkin agak capek ya pelafalannya karena ini kan lebih banyak angin yang keluar, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita lafalin pelan-pelan ya. Langsung kita lanjut ke yang keempat. Di sini ada fe, a, fa. Fe, a, fa. Fe, a, fa. Oke, ya, kita udah menyelesaikan 4 soal yang pertama. Langsung kita lanjut ke soal-soal yang berikutnya. Nah, di yang berikutnya ini, aku juga punya 4 soal lagi, masih berlatih tentang pelafalan ya guys. Kita langsung lanjut aja ke yang nomor 5. Ada ke, e, ke, e, ke, ke, e, ke, ke, e, ke. Oke, langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini aku punya fe, o. Fe, o, fo. Fe, o, fo. Fe, o, fo. Oke, good semuanya. Hebat. Udah bisa ngikutin dengan baik ya. Lanjut ke yang nomor 7. Kita ada pe, e. Pe, e, pay. Pe, e, pay. Pe, e, pay. Oke, very good semuanya. Thank you banget udah ngikutin. Nah, berikutnya di sini ada te, o. Te, o. Te, o, to. Te, o, to.
O, to. Oke, good job semuanya. Kita udah berlatih 8 pelafalan ya. Sekarang kita mau lanjut ke yang berikutnya lagi, masih dengan latihan pelafalan. Jadi, aku perbanyak latihan pelafalan supaya kita makin terbiasa lagi. Oke, harapannya sih begitu ya guys. Makanya di rumah kalian juga harus ikutin video-video aku sebelumnya juga, karena kita akan banyak melatih pelafalan di kedepannya. Oke, nah di yang berikutnya aku ada me, ang, mang, me, ang, mang, me, ang, mang. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita punya ke, o, ko, ke, o, ko, ke, o, ko. Oke, good job everybody. Oke, langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya kita punya he, hei, he, hei, he, hei, he. Oke, bisa ya, mulai terbiasa ya sekarang. Nah, langsung lanjut ke yang terakhir. Di sini aku ada te, an, tan. Te, an, tan. Te, an, tan. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kalian semua, buat kita semua. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngikutin di rumah ya. Latihan terus juga ya di rumah dengan table yang udah aku kasih sebelumnya. Oke, nah sekarang kita mau langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Are you ready? Oke, kita langsung masuk lihat tablenya. Ya, di sini aku punya ci, si, zhi, chi, shi, dan juga teman-temannya. Kemudian untuk huruf vokalnya sendiri kita masih menggunakan a, o, e, dan juga teman-temannya. Di sini kita mau berlatih untuk yang ci, si, zhi, chi, shi dengan a, o, e serta teman-temannya ya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke tablenya. Let's go. Nah, di sini aku sediain table buat kalian screenshot. Ya, jadi bisa di pause, kemudian bisa di screenshot tablenya supaya nanti kalian bisa tulis di notebook kalian, atau misalnya kalian compile jadi satu word gitu kan, pelajaran kita sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi buat kalian latihan sendiri di rumah. Oke? Nah, untuk yang kali ini aku ambil contoh pelafalannya ada 3, yaitu yang a, ong, dan juga e. Ya, di video sebelumnya kan cuma 2 ya guys. Nah, di video kali ini aku memberikan 3 contoh pelafalan. Oke, langsung aja kita masuk ke pelafalan yang pertama, yaitu yang a. Jadi di sini kita punya ca, cha, sha, za, ca, sa, ya, wa. Sekali lagi ya, ca, cha, sha, za, ca, sa, ya, wa. Oke, next kita langsung ke yang ong. Oke, untuk yang ong ini kita punya zhong, chong, rong, song, zong, cong, yong. Sekali lagi ya, zhong, chong, rong, zong, cong, song, yong. Next kita langsung lanjut ke yang e. Nah, di sini kita punya zhe, che, she, re, ze, ce, se, ye. Sekali lagi ya, zhe, che, she, re, ze, ce, se, ye. Oke, good semuanya. Aku harap kalian juga bisa latihan-latihan sendiri di rumah, karena table untuk shengtiao aku udah tampilin juga di video sebelumnya. Nah, tadi kan kita udah berlatih pelafalannya tuh guys.
sekarang kita mau masuk ke hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita belajar Hanyu Pinyin. Kita langsung mulai aja ya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika belajar Hanyu Pinyin. Ya, yang pertama di sini aku punya aturan bunyi nada. Ya, seperti yang kita ketahui, nada di dalam Mandarin itu kan ada 5, tapi untuk yang punya simbol itu kan cuma 4 ya. Jadi aku tampilin di sini. Nah, simbolnya seperti ini ya. Kalau untuk yang nada 1 itu yang mobilnya datar, kemudian yang nada 2 mobilnya naik ke atas. Untuk nada 3 sendiri itu yang mobilnya turun, habis itu naik lagi. Ya, dan nada keempat itu mobilnya yang turun. Untuk aturan bunyi nada ini sendiri berlaku untuk nada 3. Ya, jadi di sini aku ada contohnya, ada 2 kata yang memiliki nada 3, yaitu ada wo dan yo. Ya, di sini apa sih aturannya gitu? Coba kalian dengerin baik-baik. Kalau misalnya aku baca 2 kata ini dengan nada 3, kalian juga boleh praktekin di rumah ya. Wo, yo. Kedengarannya enak nggak guys kira-kira? Capek nggak sih ngomongnya kalau misalnya dua-duanya nada 3? Tentu capek ya. Kalian bisa praktekin sendiri di rumah gimana sih rasanya kalau 2 kata ini kalian ngomongnya nada 3 dua-duanya gitu kan. Nah, karena kurang enak didengar dan juga untuk pelafalannya lumayan sulit ya kalau nada 3-3 gitu dua-duanya. Jadinya, kita di sini ada aturan kalau misalnya nada 3 dan nada 3 bertemu, salah satu itu harus mengalah. Mengalahnya jadi nada berapa nih? Nah, mengalahnya itu jadi nada 2 gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang berubah menjadi nada 2 itu hanya kata yang pertama, yaitu yang wo. Ya, nada aslinya nada 3, dalam penulisan pinyinnya juga nanti tetap akan jadi nada 3, tapi saat kita melafalkan, saat kita baca, itu dia berubah jadi nada 2. Jadi pelafalannya adalah seperti ini, wo, yo. Nah, berikutnya di sini aku punya 3 kata dengan 3-tiganya nada 3. Ya, coba deh kalian praktekin di rumah. Wo, yo, san. Itu kan kayak neken-neken semua ya, jadinya capek gitu kan. Nah, tadi kan kita sudah membahas kalau 2 nada 3 ketemu, salah satu harus ngalah nih jadi nada 2. Jadi kita tahu yang wo itu pasti dibacanya jadi nada 2, wo, ya kan? Nah, bagaimana dengan kalau 3 kayak gini? Nah, kita dengan menggunakan prinsip yang sama, jadinya wo, yo, san. Wo, yo, san. Oke, aku kasih contoh satu lagi. Nah, sama juga dengan yang ini. Yang ini jadinya ni, mai, san. Ni, mai, san. Ya, jadi 2, 2, 3. Tapi dalam penulisannya tetap kalian harus tulis nada yang ketiga. Oke guys? Jadi sekarang kita tahu kalau 3 nada 3 bertemu, yang 2 harus mengalah nih, jadi nada 2. Oke? Nah, next aku punya aturan untuk pu dan juga nada 4. Ya, di sini kita ada aturan sendiri untuk pu, spesial nih dengan nada 4. Di sini aku udah sediakan contoh, jadi ini hansinya dibaca pu. Ya, pu artinya tidak. Ya, no. Gitu ya. Nah, sekarang di sini aku ada shi, mang, mai. Gimana sih cara bacanya? Pu ini kan sebenarnya nada 4 nih. Nah, coba kalau misalnya aku bacanya seperti ini. Bu chi, bu mang, bu mai. Bu chi, bu mang, bu mai. Nah, itu masih enak didengar ya, dan cara kita ngomongnya pun juga enak. Ya, nggak kesulitan ketika kita melafalkannya. Nah, di sini ada satu aturan, yaitu kalau pu bertemu dengan nada 1, 2, dan 3, dia tidak akan berubah nada. Nah, gimana kalau misalnya pu ketemu dengan nada 4? Nah, di sini aku udah ada contoh, yaitu ada tui, shi, dan juga cuo. Sekarang coba kita lafalin sama-sama. Kalau misalnya pu dan juga teman-temannya nada 4 ini dilafalkan secara bersama-sama, gimana sih jadinya? Nah, kita langsung mulai aja ya. Pu, tui.
不是不错. Rasanya kurang enak didengar ya, kurang ada iramanya gitu ya nggak sih? Nah, sama halnya dengan yang tadi, yang nada 3 dan 3 itu, karena kurang berirama, jadinya pu ini juga berubah jadi nadanya guys. Nah, berubah jadi nada berapa? Sama dengan yang nada 3 tadi, pu-nya akan berubah menjadi nada 2. Ya, sekarang coba kalian dengerin dan juga kalian praktekin di rumah setelah berubah jadi nada 2 gimana pelafalannya. Oke, yuk kita langsung latihan sama-sama. Bu, tui, bu shi, bu cuo. Lebih enak didengarkan ya guys, dan juga jadi lebih berirama kan pelafalannya. Nah, sekarang kita tahu, jadi kalau misalnya pu ketemu dengan nada 4 nih, pu-nya harus ngalah. Jadi pu akan berubah jadi nada 2 ketika dia sama-sama bertemu dengan yang nada 4. Ya, ini cuma berlaku untuk pu dan nada 4 aja. Gitu ya guys. Nah teman-teman semua, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Yeay! Kalian semua udah melakukan yang terbaik ya, udah hebat banget. Jangan lupa untuk latihan-latihan terus di rumah ya, latihan pelafalannya supaya kita lebih terbiasa berbicara bahasa Mandarin. Nah, buat teman-teman semua yang udah menonton, 谢谢你们. Ya, jangan lupa support terus channel ini dengan klik subscribe, terus nyalain bel notifikasinya, dan juga klik tombol like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang mau belajar bahasa Mandarin. Oke? Nah, buat teman-teman semua yang mungkin baru mampir, kalian boleh tonton juga video-video sebelumnya. Ya, aku akan sediakan linknya di bawah di description box. Kalian tinggal klik aja linknya. Oke? Nah, I'll see you guys on my next video. 再见!